Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video berikutnya untuk titik belok. Ini lanjutan dari kemarin, kita sudah bahas kecekungan. Sebelumnya kita bahas kemonotonan. Pada video sebelumnya juga kita bahas tentang nilai maksimum, nilai minimum. Terima kasih yang sudah masuk ke channel saya, telah menonton video ini. Oke, kita lanjutkan ke titik belok. Pada materi kecekungan, pada video sebelumnya, pada saat kita bahas kecekungan, di sini dikatakan kalau saya punya fungsi terdiferensialkan nanti sebanyak 2 kali berikutnya ya. Jadi kalau saya punya fungsi yang terdiferensialkan pada interval I yang memuat C, maka saya katakan F itu cekung ke atas jika F aksen monoton naik. Berarti turunan pertamanya monoton naik. Kemudian kalau dia cekung ke bawah, nih untuk yang ke atasnya, kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kalau dia cekung ke bawah, maka turunan pertamanya dia monoton turun, seperti ini, terbuka ke bawah, ini terbuka ke atas. Kemudian pada saat kita bicara titik belok, pertemuan antara cekung ke atas, cekung ke bawah adalah dikatakan sebagai titik belok. Udah kita singgung kemarin. Ini ya. Jadi ini pertemuan terbuka ke atas atau cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Nah, sekarang kita akan coba perdalam lagi tentang titik belok atau titik balik. Kemarin saya katakan kan, titik belok itu bisa jadi di titik stasioner, bisa jadi di titik singular, atau tidak di mereka, atau di selain titik singular atau titik stasioner. Ya, tidak selalu titik singular atau titik stasioner sebagai titik belok. Bisa jadi di titik lain, bergeser ke titik lain. Ya, nanti kita lihat ilustrasinya. Nah, ini kalau ini saya lihat ya, ini terbuka ke atas, cekung ke atas, ini cekung ke bawah, maka ini kita bicaranya adalah ini sebagai titik beloknya di sini. Ini berarti terbuka ke bawah, kemudian terbuka ke atas, cekung ke atas. Ini berarti titik beloknya. Ini cekung ke atas, cekung ke bawah. Ini titik beloknya. Nah, ini bukan. Nah, kenapa? Ini kan cekung ke bawah, ini cekung ke bawah. Berarti bukan dia. Kan ini kalau cekung ke bawah berarti dia bukan titik belok. Nah, ini bukan ya. Ini kenapa bukan? Ini pertemuan cekung ke bawah berarti bukan titik belok. Ini cekung ke bawah, cekung ke atas. Maka titik beloknya di sini. Nah, C-nya di sini kira-kira. Ini nilai C-nya di sini. FC-nya di sini. Ini FC-nya di sini, ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah, maka titik beloknya di sini. Cekung ke bawah, cekung ke atas, ini titik beloknya di sini. Dan juga sama, berarti saya punya cekung ke bawah, ini titik beloknya di sini. Ini bukan, ya. Ini cekung ke bawah, cekung ke atas, titik beloknya di sini. Ini kalau dari gambar, teman-teman akan lebih mudah. Dan langkah ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan pola turunan kedua dalam bentuk garis bilangan. Ya, kita akan mudah seperti itu dalam mencarinya. Oke, kita coba dengan ada beberapa contoh yang kita sajikan. Ya, nanti kita cara mencarinya seperti teman-teman mencari kecekungan. Kita ini contoh ini sudah kita bahas pada saat kemonotonan ya. Kita bahas untuk titik beloknya. Berarti fungsi ini kita turunkan sebanyak 2 kali. Ya, kita turunkan 2x berarti 3-nya habiskan 3/3, 1 berarti ini. Kemudian saya turunkan lagi, nah kemudian saya faktorkan. Ya, berarti titik pembuat nolnya kan 1. Ini kemarin sudah kita bahas di kecekungan. Berarti titik pembuat nolnya, titik pemisahnya x sama dengan 1. Titik ini kita masukkan ke dalam bentuk garis bilangan. Seperti ini. Kemudian uji ya, udah kita uji kemarin di sini. Atau kita ambil titik sampel setelah angka 1, angka 3, angka 5, 10 masuk ke sini. 2-nya positif, kita abaikan. Berarti kita perhatikan X min 1-nya. Tinggal kita ganti X-nya berapa. Ambil X-nya di sini 10. 10 min 1, 9-nya positif, maka sini positif. Ya, positif. Ambil titik sebelum angka 1, ambil 0 ya. Kalau 0, berarti 0 min 1 kan min. Ya, min. Ini min 1 kali 2 kan min 2, berarti tandanya negatif. Nah, ini kan cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Maka pertemuan kecekungan, maka satunya pasti sebagai titik belok, titik balik. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dia berlaku seperti ini, maka ini sebagai titik beloknya seperti ini. Nah, sekarang untuk menentukan titik belok, kita masukkan satunya ke fungsi awal, F1 ke sini, ya. Jadi kita masukkan nilai fungsinya ke sini. Jadi titik beloknya adalah 1,F1. Berarti sepertiga min 1 min 3, berarti ini habis ya sebelah sini, tinggal sepertiga saja. Maka titik beloknya kalau kita perhatikan sebelah sini teman-teman. Nah, di sini. Ya, sebelah sini pada saat nanti pertukaran, kalau yang saya titik ini dia perpotongan dengan sumbu X ya. Kalau ini yang saya titik di sini adalah perpotongan dengan sumbu X. Ini perpotongan dengan sumbu Y. Ini kalau ini titik stasioner. Nah,
Satunya sebelah sini, teman-teman, sepertiga, ya. Sepertiga. Itu titik beloknya. Ingat ya, titik belok itu ditentukan bukan untuk naik turun, tapi cekung atas, cekung bawah. Pada saat turunan kedua. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, ke contoh 2 sebagai ilustrasi, teman-teman. X pangkat 4 di sini, apakah X pangkat 4 mempunyai titik belok atau tidak? Kita coba aja turunkan dulu, berarti 4X pangkat 3. Berarti ini kan turun lagi 12X kuadrat. Nah, berarti berapa dikuadratkan sama dengan 0, berarti kan 0 di sini. Berarti titik pembuat 0-nya adalah 0 di sini. Nah, 0 kita masukkan. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini, saya ambil bilangan positif sebelah kanannya 0, dimasukkan pasti positif kan? Ambil 1 kuadrat 1, berarti 1 kali 12, positif 12, maka sini positif. Ambil di sini berarti bilangan negatif, ambillah min 1 ya, min 1 dikuadratkan positif, berarti kan positif di sini. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman di sini, perhatikan ini 0 ini bukan pertemuan antara cekung ke atas, cekung ke bawah. Ini kan cekung ke atas, cekung ke atas. Berarti cekung ke atas lagi. Logika gambarnya kan nih, ke atas lagi. Berarti kan dia tidak mempunyai titik belok dia. Ya. Kenapa? Karena dia bukan pertemuan antara cekung ke atas dan cekung ke bawah. Sehingga kalau kita gambar, kan gini. Nah, ini kan terbuka ke atas ya, maka tidak ada titik beloknya. Ini titik asal, ini bukan titik belok. Dia sebagai titik stasioner, tetapi dia bukan titik belok. Ya, ini kan titik stasioner, titik puncaknya, tetapi dia bukan titik belok. Ya, tidak selamanya, tidak selalu titik stasioner sebagai titik belok. Ada kemungkinan mungkin ada contoh nanti titik stasioner sebagai titik belok. Tadi kita punya contoh pada sebelumnya, titik singular sebagai titik belok. Nah, contoh di sini membantah bahwa untuk titik stasioner dia bukan titik belok. Maka saya katakan untuk X pangkat 4 dia tidak mempunyai titik belok atau titik balik. Hati-hati teman-teman ya, tidak selamanya titik kritis itu, kan titik kritis kan ada titik ujung selang, titik stasioner, titik singular. Bisa jadi emang di mereka terjadi titik belok. Ya. Tapi di contoh ini membantah bahwa titik belok tidak terjadi di titik stasioner. Oke, itu mungkin ilustrasinya. Jadi pada contoh ini dia tidak mempunyai titik belok atau balik. Kita lanjutkan. Carilah titik balik fx, x sepertiga, X pangkat sepertiga tambah 2. Ini contoh sudah kita bahas juga. Kita coba turunkan. Ya, kita coba turunkan lagi. Ini kita tahu kan dia tidak mempunyai titik stasioner, tapi dia mempunyai titik singular di 0 kan. Nah, ini kan kita tahu tadi pada pertemuan sebelumnya, ya, pada video sebelumnya, pada saat kita membahas kecekungan, di sini nilai turunan kedua tidak pernah 0. Pada saat X-nya saya ganti 0, dia tidak terdefinisi. Maka di sini kan ini kalau di turunan pertama kan 0 sebagai titik singular ya, sebagai titik singular. Nah, di sini 0 di sini kita jadikan sebagai titik pemisah. Ya, titik pemisah pada garis bilangan ini 0 di sini saya punya, kemudian nilai-nilai di sini kita masukkan. Mirip waktu kita bahas di kecekungan, cuman bedanya di sini goalnya adalah ke titik belok. Nah, di sini teman-teman pada saat saya ambil 1 positif, ini 2/1 ya. Ini kan negatif, berarti dia negatif. Kalau saya ambil sini min 1, berarti sebelah sini hasilnya negatif. Negatif paling negatif dia positif. Nah, udah ini kita lihat deh. Terjadi pertemuan plus-plus min-min. Nah, berarti kan untuk kondisi ini berarti ini cekung ke atas, cekung ke bawah. Berarti 0 sebagai pertemuan, cekung ke atas, cekung ke bawah. Maka 0 dikatakan sebagai titik beloknya. Berarti berhubung dia titik, berarti dia pasangan. Berarti 0,F0. Berarti dia 0,2. Ya. Kalau F0 kan berarti 2. Berarti saya punya ini. Ya. Ini berarti cekung ke bawah, cekung ke atas, berarti titik beloknya adalah 0,F0. Kalau kita lihat fungsinya, gambarnya kan di sini. Nah, pada saat di sini dia terjadi perubahan arah dari ke atas menjadi ke bawah. Maka saya katakan 0,2 di sini adalah sebagai titik belok. Kita contoh yang keempat, ini kita bahas juga sudah pada saat kita bahas kemonotonan. Ya, bahas kemonotonan. Nah, kita coba bahas untuk yang kecekungannya. Goalnya ke titik beloknya. Kita coba turunan pertamanya sudah kita bahas di kemonotonan. Teman-teman bisa lihat untuk turunan pertamanya ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian ini saya turunkan lagi dengan menggunakan UP.
Kita turunkan lagi ya, kita turunkan. Ini berarti yang di atas diturunkan min 2x, di bawah kan tetap. Ya, berarti kan U per P ya. U per P berarti yang di atas tetap, V-nya turunkan. Berarti kan ini gunakan turunan rantai. Untuk yang di bawah, itu fungsi rantai. Ingat kalau fungsi rantai untuk yang bilangan berpangkat, itu kita gunakan turunan rantai, sambil kita mengingat formulasinya. Jadi pada saat saya punya bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya Y sama dengan Fx pangkat N, ini untuk rantai, formulasinya kan gini. Di pada pertemuan sebelumnya kan di diferensial sudah dibahas kondisi seperti ini. Y aksen sama dengan N. N di sini kan N. Kemudian di sini tidak berubah, berarti Fx N-nya dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan F aksen X. Seperti itu. Berarti untuk yang di bawah ini ya. Nah, kita lihat kondisinya dengan menggunakan formula itu. Kita mencari turunan dari turunan pertama, kita turunkan lagi, berarti ini dapatnya. Nah, ini 2, 1 tambah X kuadrat kalikan 2X dari sini. 2-nya dari mana pangkatnya? Kemudian dalam kurung dia tetap. Kemudian 2X dari mana? 1 tambah 2X, 1 tambah X pangkat 2 diturunkan dapat 2X. Berarti dari sini. Kemudian kita faktorkan, teman-teman kalau diuraikan sulit. Ingat tujuan dari di sini kita memaktorkan ya. Kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau tidak bisa ya kepaksa kita kalikan. Di sini kita ambil komponen yang sama. Saya kasih warna biru dengan merah. Ada yang sama kan? Berarti saya ambil 2x dengan 1 tambah x pangkat 2. Nah, ini kan diambil. Berarti kan ini pangkatnya berkurang 1. Dapat seperti ini. Yang sebelah sini berarti kan habis. Tinggal angka 2 di sini. Nah, ini tinggal di sini berarti angka 2. Berarti tinggal 1 min x pangkat 2. Nah, baru yang ini kita kalikan. Ini berarti kan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2x pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan kan di sini kondisinya kan ini nggak usah dikalikan dengan yang sebelah sini aja. Berarti yang sebelah sini sisa berapa? Berarti kan 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 ya. 3 min x ya. Berarti 3 min x. Nah, berarti bentuk pemaktorannya seperti ini. Nah, ini ingat teman-teman. Ini bentuknya pemaktoran untuk fungsi kuadrat, berarti di situ A kuadrat min B kuadrat untuk yang sebelah sini. Formulasinya, kan kita punya A kuadrat min B kuadrat ya. Kan ini, A kuadrat min B kuadrat. Jadi A minus B, A plus B. A minus B, A plus B. Nah, kayak gini. Di situ kan saya punya A-nya berapa? A-nya 3, B-nya X. Berarti nanti akar 3 jadinya ya. Berarti kita punya akar 3 di situ. Berarti nanti akar 3 min X, akar 3 plus X. Ya, kita aktorkan. Nah, berarti nanti di sini, ini sebagai, sebagai, ini satu lagi difaktorkan bisa di sini ya, teman-teman. Akar 3 min X. Tapi saya ambil di sini titiknya, yang di sebelah sini berarti adalah, ini dari mana akar 3? Dari sini. Ingat ya, berarti akar 3 dikuadratkan kan 3. 3 min 3, 0. Min 3 dikuadratkan, min akar 3 dikuadratkan juga 3. Berarti kan 0. Berarti saya punya sini adalah akar 3 dan min akar 3. Kalau ini tidak ada. Kalau ini nggak punya pembuat 0. Kenapa? 1 tambah x pangkat 2, kita tidak bisa menemukan x kuadrat, sehingga ditambahkan dengan 1 sama dengan 0. Nah, ada. Berarti ini tidak punya pembuat 0, tapi di sini kita punya. 2 kali berapa sama 0, berarti 0 di sini. Berarti titik pemisahnya ada 3, akar 3, 0, dan akar 3. Kemudian kita masukkan dalam bentuk garis bilangan. Seperti ini. Berarti saya punya ada 4 pemisah. 1, 2, 3, 4. Berarti sini saya punya interval dari min ta hingga sampai min akar 3. Kemudian dari min akar 3 sampai 0. Dari 0 sampai akar 3. Kemudian dari akar 3 sampai ta hingga. Kita titik ujinya. Titik ujinya berarti akar 3 kan sekitar 1,7 ya. 1,7 berarti saya ambil sini 2. 2 masuk ke sini. Kalau di sini berarti 3 min 4 berarti negatif ya. Ini negatif. Ini nggak usah lagi dihitung. Yang sebelah sini dengan ini tidak usah dihitung. Kenapa? Ini udah positif. Jadi yang ini udah positif. Berarti yang kita hitung cuma 2 kali X sama 3 min X pangkat 2. Ya. Jadi kalau saya ambil sini angka 2, berarti 3 min 4 berarti negatif. Negatif kali negatif berarti positif. Seperti itu. Ya. Berarti ambil di sini angka 1. Kalau 1 kan berarti 3 min 1 positif. Tapi sini negatif. Berarti negatif di sini, ya, negatif. Ambil min 1 di sini. Kalau min 1 berarti kan 3 min 1 positif. Ini jadi positif. Kenapa positif? 2 kali min 1 ini negatif. Berarti kita punya positif. Ini kita ambil minus 2. Nah, berarti kan sama kayak tadi. Minus 2 berarti 3 min 2 dikuadratkan. 4. 3 min 4 negatif, tapi saya jadi positif. Ya, berarti
positif dengan negatif berarti negatif. Nah, ini berarti kalau kita perhatikan teman-teman, ini adalah yang turunan keduanya yang besar 0 seperti ini. Ini berarti turunan keduanya kecil 0. Nah, ini dikatakan ini yang ini cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Oh, kalau kita perhatikan, akar 3, min akar 3, 0, dan akar 3 adalah pertemuan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Maka, min akar 3, F min akar 3, 0, F0, dan akar 3, F akar 3 adalah sebagai titik belok dari fungsi fx sama dengan x per 1 tambah x pangkat 2. Sehingga saya punya titik beloknya adalah ini. Ya, titik beloknya teman-teman hitung dari mana min 1/4 akar 3 masuk ke sini. Ya, dari mana 0 masuk ke sini. Dari mana 1/4 akar 3 masuk ke sini lagi. Jadi di sini titik beloknya dapat. Kalau kita perhatikan, kalau kita pertanyaannya berarti kan dia cekung ke bawah di interval minta hingga sampai dengan min akar 3, cekung ke atas dari min akar 3 sampai dengan 0, cekung ke bawah interval 0, akar 3, kemudian cekung ke atas dari akar 3 sampai dengan tah hingga. Ini contoh titik beloknya. Kalau secara ilustrasi gambar seperti ini teman-teman. Ya, berarti kan berbeloknya kalau akar 3 kan kira-kira di sini 1,7 berarti sebelah sini teman-teman. Ini kan min satunya di sini. Berarti kan min 1,7 di sini. Kemudian saya punya 0, nah ini. Nah, di sini 0 berbalik. Ya. Kemudian saya punya akar 3 kan akar 3 kan 1,7 kira-kira sebelah sini. Nah, ini adalah untuk pertemuan kita untuk yang titik belok. Nanti di soal berikutnya di latihan, nanti kita coba ya, ada beberapa simulasi soal-soal latihan. Berarti nanti pertanyaan satu soal itu kita gabungkan. Berarti nanti tentukan nilai max, nilai min, kemudian kemonotonan, kecekungannya, dan titik belok. Jadi satu soal kita bisa mendapatkan beberapa pertanyaan. Ini mungkin video kita untuk yang titik belok. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar untuk kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.